Seriously? Right now. I am literally pointless. Halo, tes. Halo. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Semoga rezeki kalian dilancarkan hari ini. Semoga aktivitas kalian dipermudahkan juga hari ini. Bagi kalian yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu biar anda dengar filmnya. Bagi yang punya saya, silakan pakai answernya, saran saja. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, cuma saran saja, tidak ada paksaan, oke? Tidak basa-basi lagi, aku jelaskan dulu spoiler film yang akan muncul itu kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan review filmnya, langkah baiknya admin membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Kali ini admin akan mereview sebuah film Rose Gone Wrong. Film animasi mengangkat kisah persahabatan robot dan manusia. Di dalam film ini terdapat sebuah tokoh utama bernama Barney, seorang siswa sekolah menengah pertama yang menyenangkan namun canggung dan kesulitan mencari teman. Ia juga tidak memiliki satu hal yang menjamin popularitas di sekolahnya, yaitu sebuah perangkat digital bernama Bebot. Apakah Barney akan mendapatkan sebuah Bebot yang menemaninya? Oh iya, bagi kalian yang gak suka spoiler, alangkah baiknya kalian skipkan saja video ini agar menonton versi fullnya saja. Tapi kalau menonton silahkan tonton sampai habis video ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita putarkan intronya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar dapat notif video terbaru lainnya. Oke, check it out. Cerita diawali dengan sebuah tempat teknologi bernama Bebot. Dalam acara ini merupakan pemasaran perdana Bebot. Di awal cerita kita diperkenalkan seorang tokoh bernama Mark. Ia merupakan pencipta Bebot. Bebot merupakan sebuah perangkat seperti robot yang tujuannya untuk persahabatan kepada manusia. Lalu yang perkenalkan Bebot pertamanya dengan menunjukkan seorang anak gadis sebagai uji coba. Bebot memiliki beragam fitur mulai dari dapat berjalan, berbicara, serta terhubung secara digital yang dirancang untuk menjadi solusi dalam menghadapi sosial di sekolah. Awal pemasaran Bebot sangat banyak diminati oleh anak-anak karena memiliki keberagaman fitur yang sangat banyak dan semua anak akhirnya memiliki Bebot. Kecuali seorang anak bernama Barney. Dia merupakan satu-satunya orang yang tidak memiliki Bebot karena ketidakmampuan ekonomi kedua orang tuanya. Di sepanjang jalan ia melihat anak-anak asik bermain dengan teman Bebotnya hingga akhirnya ia sampai ke sekolah. Dan semua anak bermain Bebotnya. Saat jam pelajaran, Bebot istirahatkan. Saat jam pelajaran, mereka kembali bermain dengan Bebot, tapi tidak dengan Barney karena tidak memiliki teman sama sekali. Lalu gurunya mendekatinya dan berbicara dengannya karena mengetahui harinya adalah hari ulang tahunnya. Dan ia juga dijahili oleh temannya yang suka membulinya yang bernama Rich. Setelah balik dari sekolah, ia sampai di rumah. Saat di rumah, ia telah disiapkan pesta ulang tahun oleh neneknya. Namun Barney tidak mengundang temannya karena teringat pestanya yang lalu sangat kacau. Di hari ulang tahunnya, ia mendapatkan hadiah topi wol. Ia sangat menginginkan Bebot. Dan ia juga dijahili oleh Rich dengan mengirimkan sebuah paket berisi batu yang ia sangka tersebut adalah Bebot. Mengetahui hal ini, ayahnya langsung pergi, namun sampai di sana ia ditolak karena petugas di sana menolak dibayar pakai kambing. Dan hingga akhirnya ayahnya melihat Bebot rusak dan membelinya. Saat bangun, Barney sangat senang karena mendapat Bebot. Akan tetapi ketika saat dibuka, Bebot itu error karena sensor Bebotnya tidak terhubung ke profil Barney. Dan Bebot tersebut ia beri nama Ron. Lalu Barney berencana membawakan Bebotnya rusak ke sekolah. Lalu Barney berusaha untuk mengakrabkan dirinya ke sekolah karena telah mempunyai Bebot. Lalu sesampainya di rumah, ia kaget karena kamarnya berantakan dan Barney melihat Ron bermain dengan neneknya dan tidak mempelajari tentang dirinya. Dan itu membuat Barney kesal. Worse. Oh, Barney. Once I meant my own. Right. Lalu Barney berencana mengembalikan Ron ke toko Bubble. Namun di saat perjalanan, Ron malah pergi ke taman bermain. Dan ternyata di sini ada Rich dan teman-temannya yang suka membuli Barney. Melihat hal ini, Rich semakin membuli Bebot Barney. Lalu Ron pun menyerang Rich dan hingga akhirnya Rich pun berlari dan kabur. Lalu tiba-tiba saja polisi datang untuk mengambil Ron ke toko Bubble karena telah menyerang manusia. Saat tiba ke sana, ternyata Ron merupakan Bebot ilegal dan tidak memiliki akses jaringan. Lalu Ron akan dihancurkan karena tidak terima hingga akhirnya Barney berusaha menyelamatkan Ron. Di sini Barney melewati berbagai rintangan untuk menyelamatkan Ron dan hingga akhirnya berhasil. Barney membuat beberapa Bebot menjadi kacau dan hingga akhirnya Barney ketahuan dan Ron pun akhirnya diserahkan dan dihancurkan. Namun ternyata yang diserahkan bukan Ron akan tetapi benda lain yang ditukar. Lalu secara diam-diam Barney membuat Ron pulang. Di scene lain diperlihatkan keberhasilan Mark dalam menjual Bebotnya.
Lalu wartawan bertanya tentang bibot yang menyerang manusia. Lalu Mark melihat Ron yang menyerang manusia. Mark mengatakan kalau bibot bukan untuk kekerasan. Lalu Mark ingin mengecek Ron langsung, tapi Stan memberitahu kalau Ron telah hancur. Lalu terlihat Barney membawa Ron ke gudang dan mengajarkan Ron mengenai tentang dirinya, hingga melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama. 411. 511 would be better. You could be. You gotta fit in. Going for breakfast. Butter on its own. Possums, musicals, school, generally. The Buddy Bestie. Electricity is better than rocks. Setelah melakukan hal bersama-sama, Barney mengajak Ron ke atas bukit. Lalu tiba-tiba saja Ron berguling dan sampai ke rumah Savannah yang akhirnya membuat kekacauan. Savannah sangat senang mengetahui Barney memiliki bibot. Lalu ibu Savannah ingin berteman dengan Ron, namun tidak bisa karena tidak terhubung koneksi. Setelah dari tempat Savannah, akhirnya Barney pulang dan beristirahat. Lalu tiba-tiba saja rumah di listrik Barney padam karena pekerjaan ayahnya. Mengetahui kalau Barney takut gelap, hingga akhirnya Ron menyalakan cahaya dalam dirinya. Di scene lain diperlihatkan perusahaan bubble sedang terjadi kehebohan. Diketahui bibot yang dirusak bukan Ron, akan tetapi bibot yang lain. Mengetahui hal ini, Mark sangat senang karena melihat Barney dan Ron bisa tertawa dan bersenang-senang. Karena yang diinginkan Mark adalah menjadikan bibot sebagai sahabat sejati manusia. Mark penasaran yang ingin melihat Ron langsung datang ke rumah. Di scene lain diperlihatkan Barney meninggalkan Ron di gudang, akan tetapi Ron bukannya menetap, malah mencari Barney kemana-mana sampai menanya di jalan. There are no friends in the shed. Breakfast. Do you like it? Barney likes rocks, asthma inhalers, and his grandma. Dan hingga akhirnya sampailah Ron di sekolah. Mengetahui hal ini, Barney pun izin keluar dan menghampirinya. Lalu bel istirahat berbunyi, lalu anak-anak mengambil bibotnya. Di lapangan terjadi kehebohan. Ternyata itu adalah ulah Ron yang mengutang untuk berteman kepada Barney, dari preman, nenek-nenek sampai bayi. Lalu gurunya melihatnya. Mengetahui kekacauan ini, hingga akhirnya Barney dipanggil ke kantor. Sementara Rich bertanya kepada Ron kenapa ia bisa memukulnya. Ternyata ia tidak memiliki kontrol keamanan dan bisa melakukan apa saja. Di sini karena Rich tertarik, akhirnya mengcopy bibotnya dari Ron. Karena Lin tiba-tiba saja bibot menjadi kacau tak terkontrol, sehingga susah untuk diakses. Dan hingga akhirnya Savannah melakukan live streaming ke seluruh dunia. Dan di sini terlihat Rich mengambil seluruh bibot temannya dan menjadi raksasa. Dan ditampilkan live Savannah, tiba-tiba saja bibotnya menelan Savannah dan keluar seperti kotoran. Lalu Barney keluar dari sekolah dan membawa Ron. Ia sangat kesal karena kekacauan dilakukan Ron. Lalu Ron bertanya kepada Barney apakah ia temannya. Lalu Barney menjawab ia hanya barang yang dibelikan ayahnya. Kemudian di perusahaan bibot, semua orang mengeluhkan atas kejadian di sekolah, hingga para orang tua menjadi tak yakin dengan bibot. Karena Mark gak yakin dengan masalah ini, akhirnya Andrew yang akan mengatasi kekacauan ini. Ketika balik ke rumah, Barney melihat banyak petugas bibot di rumahnya. Lalu ia masuk ke dalam gudang dan menyadari salah kepada Ron. Ternyata Ron ada di sana. Akhirnya Barney meminta maaf dan mereka akan menjadi teman terbaik. Mendengar suara dari gudang, akhirnya mereka kabur dari petugas bibot. Dan hingga akhirnya Barney sampai ke rumah Savannah untuk bersembunyi. Tapi untungnya saja Savannah tidak memberitahukan keberadaan Barney. Terlihat Andrew yang belum tahu keberadaan Barney. Hingga akhirnya ia mengerahkan semua bibot mencari Barney. Kembali ke Barney. Di sini ia nampak bersenang-senang bersama Ron seperti teman bermain. Tiba pada sore harinya mereka duduk bersantai. Setelah sekian lama, akhirnya Barney memiliki teman yang asik seperti Ron. They're not. Like the path you like? No! But your path... You have not shared 29 friend invite. For real. They are my friends just because they live near... Di sini Ron juga menerangi tubuhnya ke Barney karena sudah larut malam. Singkat cerita, ayah dan nenek Barney datang ke rumah Savannah menanyakan tentang keberadaan Barney, tapi Savannah memilih merahasiakan keberadaan Barney. Keesokan paginya Barney terbangun dan masih berada di hutan bersama Ron. Di sekolah jam istirahat diganti matematika. Lalu Savannah bertemu Rich dan mengatakan bahwa Barney kabur ke hutan karena semua ulah mereka. Sementara itu Barney mencari sesuatu untuk menyalakan api. Lalu Ron mempunyai ide untuk memakai celana dalam Barney untuk dibakar. Terlihat baterai Ron melemah dan hingga akhirnya Barney menyuruh mematikan daya. Di scene lain terlihat Andrew sedang mendengar percakapan Savannah dan Rich dan menyuruh bibot mencari ke hutan. Dan terlihat Mark sedang menemukan Barney di hutan. Kembali ke hutan, Barney sambil membawa Ron menghindari para bibot yang mengejar mereka. Terlihat Andrew yang sudah menemukan Ron menyuruh stafnya kembali pulang dan bibot yang lainnya kembali ke pemiliknya.
Across town tomorrow. Let's all go home. Keesokan paginya Ron menggendong Barney yang tak berdaya, lalu Savannah dan teman-teman yang lain langsung menghampiri Barney yang terlihat sudah lemas. Di perusahaan Bebop terlihat semua orang kagum melihat Ron menyelamatkan pemiliknya dan menjadi trending. What a hero! Oh. Barney sudah berada di rumah sakit. Savannah dan teman-temannya sadar bahwa mereka sudah mengenalnya sejak kecil, namun tidak pernah akrab dengannya. Singkat cerita, Barney pun sadar. Ia langsung mencari Ron, dan di sini Mark membawakan Ron yang sudah diperbaiki. Tetapi Barney sadar, ternyata itu bukan Ron yang dia kenal. Ternyata server memori lama Ron yang lama dicadangkan ke dalam server perusahaan. Lalu Barney bertekad untuk mengembalikan memori Ron seperti dulu. Di sini ayah, nenek, dan temannya ikut membantu Barney karena tekadnya. Lalu Mark juga membantu Barney. Karena melihat tekadnya membantu sahabatnya, lalu ayah dan nenek Barney datang ke kantor pusat untuk mengelabui petugas Bebop agar bisa masuk ke dalam. Di sisi lain, Andrew yang telah menjadi CEO mempromosikan Bebop terbarunya. Lalu tiba-tiba listrik padam, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam dan menjalankan misinya. Singkat cerita, akhirnya Barney berhasil masuk ke dalam server Bebop, sedangkan ayah dan neneknya tertangkap Andrew. Hey, yeah, I think you went down that way. Down here. Di sini Andrew mengatakan sejujurnya bahwa ia menggunakan Bebop untuk mematai anak-anak hingga data-datanya bisa dijual. Ia juga sangat membenci anak-anak. Andrew menyadari Barney di dalam server, lalu ia cepat-cepat mematikan servernya. Sesaat dalam kegelapan ada yang bersinar. Ternyata itu adalah memori Ron. Di dalam server ia melihat semua rekaman teman-temannya. Ternyata mereka semua kesepian seperti dirinya. It's beautiful. Like, Just stay that way, right? Because we gotta get out of here. Come on, Ron. Your friends. I know. Hingga akhirnya Ron meminta untuk menghubungkannya ke semua Bebop agar semua Bebop akrab ke semua manusia. Lalu Barney setuju dan Mark membantunya. Tapi sedihnya, Ron akan menghilang nantinya. Barney berubah pikiran, tapi Ron meyakininya bahwa dia akan selalu bersamanya dan juga teman-temannya. Lalu Barney memulai merestart Ron dan menghubungkan seluruh memorinya ke Bebop. Barney pun keluar dan menemui ayah dan neneknya. Sementara itu Andrew kembali ke acaranya, akan tetapi di situ ada Mark. Lalu ia mengirimkan tujuan Andrew sebenarnya. Lalu Andrew mengundurkan diri dari CEO, dan akhirnya Mark menjadi CEO Bebop. Singkat cerita, 3 bulan kemudian semua Bebop akrab terhadap pemiliknya. Barney sangat senang dengan kehidupan barunya berkat Ron. Semua Bebop akrab terhadap Barney. Itu semua terjadi karena memori lama Ron. Di akhir cerita, akhirnya Barney memiliki teman-teman yang sangat akrab. Film ini pun berakhir. Nah, cukup menarik kan alur dari film tadi. Jika kurang menarik, kalian bisa mengkritiknya di kolom komentar, karena semuanya butuh kritikan agar semuanya semakin bagus. Dapat diambil kesimpulan dari film tadi bahwa persahabatan sungguhnya bukan melalui virtual saja, akan tetapi pertemanan sungguhnya ada di dunia nyata. Persahabatan sejati tidak akan pernah terganti walaupun sudah jauh. Jika menurut kalian film ini menarik, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jika ada request film animasi yang lain atau film yang lain, kalian bisa request sama admin, oke?